Jadi ini terjadi dalam perjalanan berkemah dengan pacarku, Alicia, sahabatku, Rodney, dan pacarnya Amanda. Ayahku bercerita tentang tempat yang sempurna untuk berkemah tepat di tepi danau besar yang dikelilingi hutan lebat. Dari tempat parkir terdekat akan mengarah langsung ke danau, petunjuk arah langsung sebenarnya mudah untuk sampai ke tujuan. Kami sampai di sana, matahari sedang turun di langit, mengubah warna oranye yang indah itu. Suara angin sepoi-sepoi menerpa dedaunan dengan damai. Kami telah memasang tenda dan masih ada sedikit warna jingga di langit meskipun saat ini hutan sangat gelap. Ada sedikit refleksi oranye di bagian yang tenang. Rasanya sangat hangat. Kami semua melompat ke dalam air. Para gadis itu tampak lebih bersemangat daripadaku dan Rodney. Keduanya mengenakan pakaian dalam mereka dan berjalan ke danau sambil berseru bahwa di sini sebenarnya hangat. Aku mengatakan kepada mereka bahwa aku akan masuk setelah menyiapkan api unggun, setidaknya karena kami sudah mengumpulkan beberapa kayu. Menyalakan api terbukti sangat sulit bagiku karena aku tidak terbiasa karena aku bukan anak pramuka. Rodney mengambil alih ketika dia melihatku mencoba menyalakan api. Tiba-tiba salah satu gadis mulai berteriak dan mengepak di akhir. Beberapa detik dan Amanda mulai menjerit, dia tenggelam. Aku melepas bajuku dan berlari secepat mungkin ke dalam air. Tapi ketika aku sampai di tempat dia berada, air hanya sampai pinggangku. Aku melihat lengannya masih keluar di atas percikan air dan akhirnya dia ditarik ke atas permukaan. Aku berteriak apa yang terjadi, dia tidak langsung menjawab dan langsung berlari ke perkemahan dengan napas terengah-engah. Di tengah jalan dia berbalik dan berteriak keluar dari air. Amanda dan aku saling memandang dan mendengarkan. Saat aku mulai bergerak, aku memikirkan sesuatu yang kuat mencengkeram pergelangan kakiku dan mencoba menarikku ke bawah. Ada perasaan tajam menusuk di pergelangan kaki, aku juga berteriak panik dan menendang apapun yang ada di sana sampai aku bisa membebaskan diri. Kami berhasil kembali ke perkemahan dan Alicia sudah duduk di perapian dan memberi tekanan pada luka yang tampak di pergelangan kakinya. Aku duduk di perapian lain dan memeriksa pergelangan kaki aku dan ada luka dalam tapi kecil di sisi kanan pergelangan kaki aku yang mengeluarkan darah. Kukatakan padanya bahwa kami perlu memberikan kotak pertolongan pertama. Setelah menambal luka, kami merasa lebih rileks dan nyaman, kami hanya ingin mencari tahu apa yang merenggut kami. Lisa mengatakan itu tidak terasa seperti binatang atau ikan, melainkan lebih seperti tangan. Aku menggigil saat dia mengatakannya karena aku mengerti apa yang dia katakan tapi bagaimana itu masuk akal. Terlepas dari kami bertahan karena Dewi apapun yang ada di air, kami berada di darat tidak ada yang bisa terjadi sekarang. Pada titik ini gelap di luar matahari benar-benar hilang, tinggal satu-satunya cahaya dari api. Kami adalah pasangan yang sedang membicarakan kehidupan tentang teman bersama dan sesekali mengungkit hal itu lagi. Semuanya baik-baik saja sampai percikan keluar dari air. Kami semua melihat dari balik bahu kami pada saat gelap gulita. Mungkin hanya ikan yang dipikirkan kami. Kami melanjutkan percakapan selama beberapa detik, tetapi kemudian ada percikan lagi. Aku tidak terdengar seperti ikan kecil yang melompat keluar dari air, terdengar seperti percikan yang Anda dengar ketika seseorang berjalan melalui air setinggi pinggang. Gadis-gadis itu ingin kami pergi memeriksanya, jadi Rodney dan aku mengambil beberapa senter dan pergi ke tepi danau di mana kami masih mendengar suara-suara percikan itu. Dengan dua lampu yang mengarah ke air, kami memindai permukaan danau yang tenang sampai Rodney menghentikan aku dan mengatakan apa itu. Aku melihat kemana arah dia menatap. Ada yang menghentikan perahu, pada awalnya aku pikir itu adalah sebuah benda. Tapi kemudian aku menyadari itu mirip kepala manusia. Jelas tidak ada makhluk yang hidup di danau. Sepertinya dia hanya menjulurkan kepalanya keluar dari air dan kita bisa melihat pantulan ukurannya dan kemudian bergerak naik sedikit keluar dari danau membuat suara percikan lagi. Saat itulah Rodney dan aku berteriak pergi ke gadis-gadis itu. Aku ingat Rodney mengatakan ambil semua barang penting Anda dan pergi, itu merupakan ide cerdas mengambil semua barang berharga dan meninggalkan tenda dan barang yang lebih besar. Dia berlari kembali ke jalan setapak ke tempat parkir yang memadati mobil dan pergi ke parkiran.
Keesokan harinya aku kembali dengan ayahku untuk mengumpulkan ketegangan, tetapi semua yang kami tinggalkan di perkemahan dihancurkan. Tenda-tenda itu robek, penghangatnya tergores dan dibuang ke seluruh danau. Aku memberitahu ayah tentang makhluk di tepi danau dengan luka di pergelangan kaki aku dan aku bertanya kepadanya apa yang bisa melakukan ini. Dia berkata dia tidak tahu dan kemudian kami pergi meninggalkan danau tersebut. Tak seorang pun dari kami pernah kembali ke danau itu.